mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Halo kawan, kita sudah mendengar pernyataan dari saudara kita yang dari PDIP PDIP yang menyarankan agar Polri, institusi Polri kembali di bawah Panglima TNI, seperti zaman Orde Baru, seperti di zaman Pak Harto, ya zaman ABRI lah. Dan ini kalau kita lempar ke masyarakat, ya di netizen khususnya di medsos, ini pasti ada pro dan kontra. Ya, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ada yang bertanya bagaimana pendapat MPS terkait usulan daripada PDIP ini. Kalau menurut saya, ya tetap saja seperti yang sekarang. Ya, Polri mengurusi keamanan, TNI mengurusi pertahanan. Ya, karena ke depan ini baik dalam negeri maupun dari luar negeri selalu ada ancaman. Ya, mengapa demikian? Karena kita punya sumber daya alam yang melimpah, sehingga ancaman baik dari dalam maupun dari luar itu selalu ada. Yang perlu sekarang dibenahi, yang pertama di bidang Polri adalah penegakan hukum di internalnya, dan itu sudah dilakukan. Jadi siapapun oknum-oknum Polri yang bersalah pasti dihukum, dan tidak segan-segan sudah banyak yang dipecat. Karena banyak pemuda-pemudi di negeri ini yang ingin ngantri daftar masuk polisi. Jadi kita tidak akan kekurangan aparat Polri, ya. Yang penting penegakan hukum. Kemudian perlengkapan khususnya Al-Kapsus, ya, alat-alat keamanan itu ditingkatkan. Karena tingkat kejahatan juga semakin meningkat. Ya. Jadi kejahatan ini memiliki kecerdasan yang juga meningkat, perlengkapannya juga meningkat. Nah, tentunya aparat Polri juga perlu ditingkatkan, ya, termasuk alat-alat persenjataan, alat-alat sadap, alat-alat pelacak dan sebagainya. Ini juga harus ditingkatkan. Nah, jadi berdiri sendiri. Nah, TNI juga berdiri sendiri, ditingkatkan juga alutsistanya. Karena ancaman dari luar negeri, ya, untuk menginvasi atau menyerang negara kita juga semakin besar. Mereka juga berkembang persenjataannya. Dan langkah-langkah ini sudah diantisipasi oleh Pak Prabowo jauh-jauh sebelumnya. Ya, maka di antara banyak langkah yang dilakukan Pak Prabowo, salah satunya adalah memproduksi alutsista dalam negeri. Ya, itu dan beberapa lagi. Ya, mungkin ke depan akan ditambah, ya, mahasiswa-mahasiswa kita atau mungkin tentara kita belajar ke luar negeri mencari ilmu untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang pertama yang harus dilakukan, yaitu meningkatkan, ya, baik kesejahteraannya, ya, alat-alatnya, teknologinya itu ditingkatkan baik TNI maupun Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena negara kita ini adalah negara yang merebut kemerdekaan. Jadi negara kita ini bukan hadiah seperti Malaysia,
Ya, kalau di Malaysia itu kan hadiah kemerdekaannya. Maka di sana yang selalu dominan dalam negeri itu adalah polisi untuk keamanan dalam negerinya. Ya, sampai ada pasukan khususnya namanya Komando FAT 69. Ya, karena beda sejarahnya. Kalau kita kan sejarahnya adalah merebut kemerdekaan rakyat bersama tentara dan polisi. Jadi budayanya beda, tradisinya beda, sejarahnya beda. Sehingga tetap dilakukan sinergisitas, ya, sinergi antara TNI dan Polri. Ya, beberapa langkah sudah dilakukan, yaitu adanya pendidikan bersama, ya, baik di tingkat perwira atau pamen, ya. Nah, itu tetap biar bersinergi, tetap ada di situ. Jadi tugas itu biar terbagi habis. Nah, yang perlu saya tambahkan di sini mungkin yang sangat dibutuhkan ke depan adalah, ya, jika ada kejahatan, karena kan jumlah polisi ini kita ini masih kurang. Ya, jumlah polisi ini masih sangat kurang, ya, dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayah Indonesia. Maka di sini perlu kerjasama dengan TNI. Contoh, ada kejahatan di suatu daerah, misalnya daerah A. Nah, di wilayah itu polisinya sangat kurang, tetapi di sana ada tentara. Jadi yang perlu diberikan adalah diberikan kewenangan terbatas kepada anggota TNI di wilayah tersebut untuk bisa menangkap penjahat. Ya, menangkap penjahat baru diserahkan ke polisi. Ya, seperti itu yang sekarang ini saya lihat belum ada undang-undangnya yang begitu, ya, belum ada aturannya. Tapi kalau saran saya, ya, libatkan TNI di dalam segala pencegahan, ya, pencegahan penanganan kejahatan, baik judi online, baik narkoba, ya, baik yang lain, yang penting kejahatan, libatkan tentara di dalamnya. Ya, jika di wilayah itu memang polisi sangat kurang atau bahkan tidak ada, ya, seperti yang dilakukan oleh pam perbatasan, di sana kan hanya ada TNI. Beberapa kali, ya, sering kali TNI di perbatasan mencegah penyelundupan barang-barang, ya, di perbatasan negara. Nah, itu sudah berjalan, ya, kemudian diserahkan ke polisi. Tetapi di luar itu, ya, di kota-kota, ya, di kota-kota besar seperti kayak Jakarta, Makassar, Surabaya dan lainnya, libatkan TNI dalam mencegah kejahatan. Ya, peredaran narkoba itu baru luar biasa. Tapi kalau dipaksakan Polri kembali ke zaman ABRI itu tidak maju-maju negara ini, tidak maju-maju. Ya kan, itu menurut saya. Jadi biarkan aja sampai sekarang, yang seperti sekarang, Polri berdiri sendiri, TNI berdiri sendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang mereka harus kerjasama, seperti penanganan separatisme, ya, itu harus bersama-sama, seperti itu. Itu saja pendapat saya, kawan. Saya tahu pendapat saya akan pro dan kontra, tapi itulah pribadi saya. Bagaimana menurut sahabatku? Bagikan videonya, kawan.